Shalom sahabat Petra yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, pagi ini Tuhan telah bangunkan kita setelah kita beristirahat semalam, dan Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menapaki hari baru pemberian Tuhan. Semoga dimanapun sahabat Petra berada saat ini, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan saat ini bersama-sama kita akan mengawali hari dengan disapa oleh Tuhan melalui embun pagi. Oleh karena itu, mari saya mengundang sahabat Petra untuk mempersiapkan diri. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kasih, sungguh kami bersyukur anugerah Tuhan telah membangunkan kami di pagi yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati dinamika kehidupan hari ini. Dan sebagai bekal bagi kami untuk beraktivitas hari ini, bersama-sama kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam diri kami, berkarya, memberikan terang dan pengertian, sehingga setiap firman yang kami terima, sungguh dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya juga memberkati setiap sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya semuanya mendukung supaya kami lebih memahami tugas panggilan kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Jumat 5 Juli 2024, embun pagi bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rawulu. Dan embun pagi hari ini masih diambil dari Renungan Sadar Sabdo Winedar terbitan dari Sinode GKJ. Hari ini bersama-sama kita akan menghayati tema tentang kuasa untuk membangun. Kuasa untuk membangun. Dan bacaan Alkitab yang menjadi dasar bagi embun pagi hari ini dari 2 Korintus 10 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 10 ayat 7 sampai ayat 11 yang demikian. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan, jikalau aku akan berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka
sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami, bila tidak berhadapan muka. Demikian firman Tuhan yang akan kita hayati bersama dalam embun pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita adalah kuasa untuk membangun. Dan nats yang akan kita perbincangkan adalah 2 Korintus 10 ayat yang ke-8 yang demikian. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Saya juga akan membacakan ayat yang ke-8 ini dalam versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga mempermudah kita untuk memahami maksud ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 8 menurut versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Saya tidak malu kalau saya harus lebih banyak membangga-banggakan kekuasaan yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Sebab kekuasaan itu diberikan untuk membangun kalian, bukannya untuk meruntuhkan. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat kehidupan. Artinya, kuasa ini digunakan untuk melindungi, untuk menata, untuk menjaga supaya semua ciptaan memuliakan Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kekuasaan yang diberikan justru disalahgunakan. Kekuasaan ini dipakai untuk kepentingannya sendiri. Tidak segan-segan ia membunuh saudaranya, mencelakakan dan merusak ciptaan lainnya. Kekuasaan yang diterimanya digunakan seenaknya sendiri tanpa menyadari sebenarnya dari mana asal kekuasaan yang dimiliki. Sahabat Petra yang terkasih, dalam bacaan Korintus, kita diingatkan untuk melihat bagaimana sosok Rasul Paulus. Sebagai rasul yang dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menerima kuasa dari Tuhan. Dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan ini, Rasul Paulus melayani dengan sepenuh hati. Suka dan duka pelayanan ia jalani. Tempat yang dekat maupun yang jauh ia datangi. Hingga pada akhirnya pelayanannya ini mengembangkan jemaat Kristus di berbagai kota. Rasul Paulus memberi teladan bagaimana ia hidup merendahkan diri dan melayani. Ia juga meminta jemaat untuk hidup takut akan Tuhan, bukan takut kepadanya. Karena Rasul Paulus benar-benar menyadari dirinya bukan siapa-siapa tanpa kuasa Tuhan yang diberikan kepadanya. Ia menyadari benar keberhasilan pelayanan yang ia lakukan adalah karya Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, dari zaman dulu sampai
zaman postmodern saat ini, kuasa dan kedudukan begitu mudahnya membuat manusia tersesat. Banyak orang yang mencari pujian, yang menjilat demi mendapatkan kekuasaan dan kedudukan. Dan juga ada banyak orang yang setelah mendapatkan kekuasaan dan kedudukan, ia menggunakannya hanya untuk menuruti keinginannya sendiri. Ia dibutakan, padahal seharusnya kuasa dan kedudukan itu digunakan untuk menjaga, memelihara, dan membangun kehidupan bersama. Seperti pada awal mula manusia diciptakan. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya di tengah kehidupan kita berjemaat, hal itu juga bisa terjadi. Ada berbagai macam definisi keberhasilan pelayanan. Ada yang mengatakan pelayanan itu berhasil kalau jumlah yang dilayani banyak. Ada pula yang mengatakan pelayanan itu berhasil kalau iman jemaat semakin kuat di dalam mengikut Tuhan. Ada juga yang mengatakan pelayanan berhasil kalau sarana dan prasarana pendukungnya komplit. Dan masih banyak definisi-definisi keberhasilan yang lain. Apapun itu, sahabat Petra, kita semua berusaha supaya pelayanan yang kita lakukan berhasil dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya kedudukan dalam jemaat adalah kedudukan untuk melayani. Pelayanan dan kedudukan dalam jemaat adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita dipilih untuk memiliki kedudukan dan kuasa di tengah jemaat, atau kita dipilih untuk melayani, sebenarnya bukan karena kita bisa, bukan karena kita cakap berbicara, tetapi semua itu adalah karena anugerah Tuhan bagi kita. Jadi, jika pelayanan kita berhasil, itu bukan karena kita yang hebat, tetapi karena kuasa Tuhan yang berkarya dalam kita sungguh luar biasa. Sahabat Petra yang terkasih, melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kita bahwa kita melayani itu karena kuasa Tuhan. Jadi mari gunakan kuasa dan kesempatan itu untuk membangun kehidupan bersama, bukan untuk merusak kehidupan. Tuhan menghendaki melalui kuasa dan kesempatan pelayanan dan karya yang diberikan kepada kita, kita dapat berbagi berkat, berbagi sukacita, dan damai sejahtera. Saat ini, kita diajak untuk berefleksi, merenungkan kembali tentang kehidupan kita. Apakah hasil kerja kita, pelayanan kita selama ini membangun kehidupan, atau justru merusak kehidupan? Apakah yang kita lakukan membuat kehidupan semakin guyup rukun, atau justru semakin terpecah belah?
mari kita ingat-ingat kembali. Karena sesungguhnya kesempatan untuk memiliki kedudukan di tengah jemaat dan untuk melayani Tuhan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk membangun kehidupan bersama. Jadi mari terus kita hayati dalam diri kita. Semua kuasa, kedudukan, pelayanan, dan karya yang kita lakukan saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Jadi mari lakukan sebaik-baiknya untuk membangun kehidupan bersama. Mari kita meneladan Paulus, bahwa kita bisa karena anugerah Tuhan. Dan jangan kita menjadi sombong oleh karenanya. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan embun pagi dengan tema kuasa untuk membangun. Mari, saat ini saya kembali mengajak sahabat Petra untuk bersatu dalam doa, supaya firman ini dapat kita hayati dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kasih, sungguh besar kasih-Mu yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-henti setiap hari Engkau memperlengkapi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa syukur kami. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami. Kedudukan, jabatan, pelayanan, kekuasaan, pekerjaan yang kami lakukan saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Kami diberi kesempatan, kami menerimanya bukan karena kami mampu, bukan karena kami pandai, tetapi karena anugerah Tuhan berkenan memberikannya bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami menghayatinya, supaya setiap keberhasilan kami tidak membuat kami sombong, tidak membuat kami lupa diri, tidak membuat kami besar kepala karena kemampuan kami bisa. Tetapi hanya karena penyertaan dan anugerah-Mu sajalah yang memampukan kami sampai kami bisa berhasil. Mampukan kami untuk meneladan Paulus, bersukacita melakukan tugas panggilan. Dinamika kehidupan berat dan ringan ia lalui dan tidak membuat ia sombong. Jadikan kami sebagai Paulus-Paulus masa kini, yang dengan setia melakukan tugas pelayanan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati di dalam melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada embun pagi hari ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang belajar, Tuhan beri kemampuan untuk belajar dengan baik. Anak-anak kami yang masih dalam masa liburan, Tuhan berkati, supaya mereka dapat mengisi liburan dengan hal-hal yang berguna. Kami yang bekerja, Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kemampuan untuk melakukan tugas pekerjaan kami dengan baik, membagi waktu, pikiran, dan tenaga kami untuk bekerja, untuk keluarga, untuk pelayanan, dan untuk sosial. Dengan hikmat dari Tuhan, kami yakin kami dimampukan. Dari pagi hari hingga malam hari nanti, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menuntun kami dan memperlengkapi kami, sehingga setiap orang yang kami temui, setiap peristiwa yang kami alami, membangun kami menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami terjatuh dalam dosa karena kelemahan kami.
kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini, Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Perkenankan saya Pendeta Hesti undur diri mohon pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.